Halo teman-teman semuanya, saat ini kita akan belajar bersama-sama di pertemuan yang keempat mata kuliah pengantar ekonomi. Kita kali ini akan membahas mengenai teori biaya produksi dan juga memaksimumkan laba. Nah, di pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai teori biaya produksi, kita akan membahas mengenai konsep biaya produksi, kemudian biaya produksi jangka pendek, dan juga biaya produksi jangka panjang. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita bahas pokok bahasan yang pertama, kita bahas dulu mengenai biaya produksi ya. Jadi, kalau bicara tentang produksi, yang dibahas adalah tentang nilai fisik penggunaan faktor produksi. Nah, di biaya produksi ini, kita mengukurnya dengan nilai uang. Nah, oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep biaya produksi. Jadi, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh produsen atau perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimum adalah dengan minimisasi biaya produksi ya. Jadi, kalau pengen dapat keuntungan yang besar, salah satu upayanya adalah mengeluarkan biaya produksi yang sekecil mungkin. Oke teman-teman semuanya, pada konsep biaya produksi ada 3 jenis biaya, yaitu ada biaya peluang atau opportunity cost, kemudian ada biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu biaya peluang atau opportunity cost, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Jadi, opportunity cost ini adalah memilih satu di antara dua pilihan atau lebih dengan berbagai macam pertimbangan atau nilai ya. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita misalnya pengen ngopi. Kita bisa memilih membeli kopi di kedai kopi atau juga bisa memilih untuk membuat kopi di rumah saja. Di antara dua pilihan itu ada keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Contohnya kalau kita memilih untuk membeli kopi di kedai kopi, kita bisa menikmati suasana yang berbeda gitu. Kita bisa sambil nongkrong-nongkrong, kita bisa bertemu dengan kawan-kawan dan juga atau mungkin kita bisa mendapatkan situasi atau mungkin kafe yang estetik gitu, bisa foto-foto, kemudian bisa update story dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk membuat kopi di rumah, mungkin kelebihannya adalah teman-teman bisa lebih menghemat biaya. Nah, tapi kekurangannya ya teman-teman nggak dapat suasana baru dan cuma bisa menikmati kopi saja tanpa ada keuntungan bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain atau keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, ketika teman-teman memilih untuk membeli kopi di kafe, itu juga memiliki kekurangan, yaitu teman-teman mungkin harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Kemudian teman-teman juga akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong gitu. Jadi ketika teman-teman memilih satu alternatif, itu pasti teman-teman akan membuang keuntungan yang teman-teman dapatkan ketika memilih pilihan yang lainnya juga. Jadi ketika sudah memilih satu, maka teman-teman tidak akan bisa mengambil keuntungan dari pilihan yang telah dibuang. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas tentang biaya peluang atau opportunity cost, di sini sekarang selanjutnya ada biaya eksplisit. Jadi, biaya eksplisit ini adalah pengeluaran aktual atau secara akuntansi, di mana peluang tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Jadi, contoh biaya eksplisit ini adalah biaya untuk membayar tenaga kerja, untuk membeli mesin, membeli tanah, membeli bangunan, atau bahan baku. Nah, selanjutnya ada biaya implisit. Jadi, biaya implisit ini adalah biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. Nah, contoh dari biaya implisit ini adalah berupa bunga atas modal pemilik, kemudian ada gaji kepada pemilik, dan juga ada sewa bangunan pemilik.
Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Jadi, biaya itu adalah fungsi dari Q, di mana Q itu adalah output, kemudian kalau output adalah fungsi dari X, di mana X adalah input. Jadi, fungsi biaya produksi itu hubungan input dan output. Jadi, besarnya biaya produksi dipengaruhi oleh jumlah output, sedangkan besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakan. Nah, jadi teman-teman ada dua hal yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama adalah karakteristik fungsi produksi dan juga harga input yang digunakan dalam proses produksi. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada pokok bahasan yang kedua, yaitu biaya produksi jangka pendek. Nah, pada biaya produksi jangka pendek ini terdapat 3 konsep atau fungsi tentang biaya produksi. Ya, yang pertama adalah biaya tetap total atau total fixed cost. Nah, TFC sama dengan F konstan. Nah, itu dia rumusnya. Lalu selanjutnya ada biaya variabel total atau total variable cost. Nah, untuk rumusnya adalah TVC sama dengan F, ya, output atau Q adalah kuantitas. Jadi fungsinya adalah output atau Q. Kemudian yang ketiga ada total cost, ya. Untuk total cost ini berarti TFC ditambah TVC. Jadi biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Nah, teman-teman semuanya, kita sekarang melihat kurva hubungan biaya produksi dengan output. Di sini ada Q adalah output, dan di sini ada biaya produksi. Tadi disebutkan pada biaya yang dilakukan biaya produksi jangka pendek itu diasumsikan bahwa TFC atau biaya tetap total itu konstan, jadi dia lurus, konstan ya. Kemudian ada yang namanya biaya variabel total atau TVC. Nah, ini dia garisnya meningkat ya, menandakan berarti ketika ada penambahan output dan ada penambahan biaya produksi, artinya biaya variabel totalnya juga meningkat. Lalu di sini ada garis TC atau total cost, seperti yang telah dirumuskan bahwa TC adalah penjumlahan dari total fixed cost atau biaya tetap total dengan biaya variabel total atau total variabel cost. Jadi ini ditambahkan akan menghasilkan total cost. Oke, teman-teman semuanya, selanjutnya pada biaya produksi jangka pendek ada yang namanya biaya rata-rata atau average cost. Jadi average cost ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Nah, yang pertama ada average fixed cost yang dirumuskan dengan AFC sama dengan TFC dibagi Q. Jadi TFC itu tadi adalah total fixed cost atau biaya biaya tetap total dibagi dengan kuantitas. Lalu yang kedua ada average variable cost atau yang dirumuskan dengan AVC sama dengan TVC dibagi Q. Jadi TVC ini tadi total variable cost atau biaya variabel total dibagi dengan kuantitas. Nah, sehingga dapat disimpulkan ketika menghitung average cost atau biaya rata-rata menggunakan rumus AC sama dengan AFC ditambah AVC. Jadi average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, kemudian selain ada biaya rata-rata, ada juga yang namanya biaya marginal atau marginal cost. Jadi marginal cost ini adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak satu unit output atau produk. Untuk biaya marginal dirumuskan sebagai MC delta TC dibagi dengan delta Q.
Nah, oke teman-teman semuanya, ini adalah kurva hubungan antar biaya produksi. Nah, di sini tadi yang sudah kita bahas ada TFC, ada total fixed cost atau biaya tetap total, kemudian ada AVC atau average variable cost atau rata-rata biaya variabel, kemudian ada average cost dan juga ada marginal cost. Nah, baik teman-teman semuanya, kita sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai biaya produksi jangka panjang. Jadi ada beberapa analisis mengenai biaya jangka panjang itu. Yang pertama adalah proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap. Jadi kalau tadi di produksi jangka pendek menggunakan inputnya itu tetap atau konstan. Tapi kalau di jangka panjang ini tidak tetap lagi. Jadi seluruh biaya produksi adalah variabel. Lalu yang kedua adalah perilaku biaya produksi jangka panjang adalah keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Kemudian fungsi biaya jangka panjang itu ada biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, kemudian ada biaya marginal jangka panjang atau LMC, kemudian ada yang diperoleh dari biaya total jangka panjang atau LTC. Oke teman-teman semuanya, jadi pada biaya produksi jangka panjang ada yang namanya yang pertama biaya total jangka panjang. Nah, biaya total jangka panjang ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah variabel. Nah, pada biaya total jangka panjang ini persamaannya adalah LTC sama dengan LVC. Kemudian yang kedua adalah biaya marginal jangka panjang. Nah, biaya marginal ini merupakan biaya yang timbul dikarenakan perusahaan menambah kapasitas produksinya. Persamaannya adalah LMC sama dengan delta LTC dibagi dengan delta Q. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya rata-rata jangka panjang. Nah, biaya rata-rata jangka panjang ini merupakan biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang diproduksi ya. Persamaannya adalah LAC sama dengan LTC dibagi dengan Q. Nah, oke, teman-teman semuanya, sekarang kita melihat kurva berlaku biaya jangka panjang ya, atau long run average cost atau disingkat dengan LAC ya. Ini LAC. Jadi kurva ini menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu. Di sini kita bisa lihat SAC 1, SAC 2, 2, 3, dan seterusnya. Jadi SAC itu adalah short run average cost ya, atau SAC. Jadi adalah biaya jangka pendeknya. Jadi pada kurva ini menunjukkan gabungan dari biaya-biaya jangka pendek ya, mulai dari SAC 1 sampai dengan SAC 10 itu adalah biaya-biaya jangka pendek. Nah, selanjutnya teman-teman ada hubungan biaya penerimaan atau pendapatan dan juga laba. Jadi pada perencanaan produksi itu ada 3 yang dibutuhkan, yaitu berupa produk untuk menghasilkan output, kemudian ada input dan juga ada teknologi. Lalu dalam proses produksi itu, ketika sudah menghasilkan produk, diharapkan perusahaan mendapatkan yang namanya keuntungan atau laba ya. Jadi keuntungan produsen atau perusahaan adalah selisih dari penerimaan atau pendapatan terhadap pengeluaran biaya, sehingga laba dapat dirumuskan TR dikurangi TC atau total revenue dikurangi total cost. Jumlah pendapatan ya TR
TR adalah total revenue atau jumlah penerimaan atau pendapatan, dan juga dikurangi TC yaitu total cost atau total biaya yang telah dikeluarkan. Untuk menghitung TR di sini telah ada rumusnya, yaitu P dikali Q, yaitu harga dikali dengan kuantitas atau output. Kemudian untuk menghitung total cost adalah tadi yang seperti kita udah bahas, TFC ditambah dengan TVC, total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah sama-sama melihat ada kurva hubungan biaya, penerimaan atau pendapatan, dan juga laba. Di sini kita lihat ada yang ditandai dengan warna merah dan juga ada yang warna abu-abu. Yang diarsir dengan warna merah itu menandakan bahwa akan mengalami kerugian jika ada di titik sini, merah sini, tapi akan mendapatkan keuntungan atau laba ketika ada di titik sini. Dan di titik tengah-tengah sini adalah titik BEP atau break even point. Kalau rugi berarti apa? Berarti pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya. Jadi total revenue lebih kecil dibandingkan dengan total cost, itu kalau rugi. Lalu jika mendapatkan keuntungan, artinya TR atau total revenue lebih besar daripada total cost. Nah, ketika BEP berarti adalah TR sama dengan TC karena dia ada di titik seimbang. Jadi pendapatan yang didapatkan hasilnya sama dengan total cost atau biaya yang dikeluarkan. Jadi dia tidak untung dan tidak rugi. Jadi ketika dia misalnya mengeluarkan biaya 10.000 atau total cost-nya Rp10.000 untuk bisa menghasilkan outputnya, dia juga akan mendapatkan 10.000, jadi seimbang, tidak untung dan juga tidak rugi. Maka dari itu dia ada di titik yang namanya titik BEP atau break even point. Nah, oke teman-teman semuanya, sudah selesai tadi pembahasan yang pertama mengenai teori biaya produksi. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu mengenai memaksimumkan laba. Nah, pokok bahasan dari materi ini ada 3. Yang pertama adalah memaksimumkan laba dengan pendekatan total, kemudian ada juga menggunakan pendekatan rata-rata, dan yang ketiga adalah menggunakan pendekatan marginal. Oke teman-teman, di sini ada alasan kenapa perlu melakukan maksimisasi laba. Yang pertama adalah prinsip keselamatan yang disampaikan oleh George Stigler yang menyatakan bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah yang mencari laba tertinggi. Nah, untuk unit usaha yang tidak berorientasi laba akan tergilas oleh perusahaan yang efisien. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah laba yang rendah. Ya, laba yang rendah ini akhirnya mengundang pengambil alihan perusahaan. Kenapa? Karena harga saham akan rendah dan juga jatuh jika manajemen gagal menjalankan usahanya dengan efisien, sehingga bisa mendapatkan laba yang tinggi ketika diambil alih perusahaannya dan dilakukan perbaikan manajemen lebih baik. Nah, untuk laba sendiri, laba adalah selisih antara total penerimaan atau total revenue atau TR dengan total biaya atau total cost atau yang disingkat dengan TC. Jadi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya di teori biaya produksi, kita kalau menghitung laba itu adalah TR dikurangi TC. Nah, di sini laba dinyatakan dengan lambang P. Jadi P sama dengan TR dikurangi TC, total revenue dikurangi total cost.
Oke, yang pertama kita bahas adalah memaksimumkan laba dengan pendekatan total atau total approach. Ya, seperti yang tadi udah disebutkan, bahwa untuk menghitung laba adalah total revenue dikurangi total cost. Nah, di sini disebutkan biasanya strategi yang ditempuh adalah penjualan maksimum atau maksimum selling setelah melewati titik impas atau break even point atau yang disingkat tadi kita udah pelajari sebelumnya yaitu BEP. Ya, di sini jumlah BEP adalah Ki bintang. Nah, Ki bintang itu apa? Ki bintang adalah berapa atau jumlah unit output yang harus diproduksi sama dengan FC atau fixed cost dibagi dengan P dikurangi dengan V. Ya, ini di kurva kita bisa melihat kurva antara biaya dan penerimaan dengan kuantitas output. Di sini adalah titik BEP-nya ya. Di sini adalah titik BEP-nya. Di sini ada total cost dan juga ada total revenue. Kita bisa lihat total revenue meningkat ketika biayanya meningkat ya. Di sini misalnya kita lihat ya, di sini TR. Ketika di sini dia juga kuantitas atau output yang dihasilkan juga meningkat. Jadi bisa dipastikan biaya dan penerimaannya juga meningkat. Begitu pula dengan total cost ya. Total cost juga begitu. Ketika kita lihat di sini, ketika dia biaya dan penerimaannya sebesar 13, maka di sini kuantitasnya 1. Begitupun ketika dia mengalami di sini ada di titik 22, jumlah kuantitas yang dihasilkan adalah 2. Selanjutnya teman-teman ada kelebihan dan kelemahan dari memaksimumkan laba dengan pendekatan total. Yang pertama, kelebihannya adalah perhitungannya mudah dilakukan. Dan kemudian kelemahannya yang pertama adalah dalam praktek dianggap agak sulit untuk memisahkan biaya tetap dan juga biaya variabel. Kemudian kelemahan yang kedua adalah pada pendekatan ini mengabaikan gejala hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Oke, tadi kalau kita udah bahas pendekatan total, sekarang pokok bahasan yang kedua adalah memaksimumkan laba dengan pendekatan rata-rata atau average approach. Jadi, laba per unit ditemukan dengan membandingkan antara harga dengan biaya per unit. Jadi, menghitung rata-rata ya, menghitung laba rata-rata P per unit sama dengan P per unit atau laba per unit sama dengan P dikurangi AC. Jadi harga dikurangi average cost. Kemudian untuk P total sama dengan P dikurangi AC dikali dengan Q kuantitas atau output. Kemudian untuk mendapatkan laba, P harus lebih tinggi daripada average cost. Jadi harganya harus lebih tinggi daripada average cost-nya. Agar laba lebih besar, perlu ditempuh yang namanya strategi maksimum selling atau penjualan maksimum. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk di pokok bahasan yang ketiga, yaitu tadi kita udah bahas total approach ya, pendekatan total, kemudian ada average approach, pendekatan rata-rata, dan sekarang memaksimumkan laba dengan pendekatan marginal atau marginal approach. Jadi perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal atau MC dengan penerimaan marginal atau MR. Jadi laba maksimum atau kerugian minimal ya dicapai apabila MR sama dengan MC. Nah, pada kurva kita bisa lihat di sini bisa dicapai laba maksimal ketika MR sama dengan MC. Jadi ketika total revenue dikurangi dengan total cost adalah bisa dicapai yang namanya laba maksimal.
Nah, oke, baik teman-teman semuanya, sudah cukup pembahasan kita ya, proses belajar bareng kita, membahas mengenai teori biaya produksi dan juga memaksimumkan laba. Yang saya sampaikan mungkin hanya bagian inti-intinya saja. Hanya singkat saja, silakan teman-teman untuk bisa lebih explore tentang materi ini lebih jauh lagi dengan membaca referensi-referensi yang lain. Terima kasih, semangat terus belajarnya, jaga kesehatan selalu. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, saya memohon maaf atas kekurangannya pada penyampaian materi kali ini. Sampai jumpa, dah.